Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi dengan Mr. Tem dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Ma'rifat, Makassar, Sulawesi Selatan. Apa ini? Ablam ya. Judul yang kita angkat kali ini adalah menanggapi bocil goblok-goblok tentang nalar syahadat. Ya, sering saya sampaikan ini zaman agama Islam telah rusak persis sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi. Islam umurnya tidak lebih dari 14 kurun atau 1400 tahun dari kedatangannya. Dan kita telah lewati 14 kurun itu. Kita ada di zaman yang sangat jahiliyah. Akan dekat masa Islam hanya tinggal namanya saja, Quran hanya tinggal lafal huruf tulisannya saja, masjidmu banyak, bagus-bagus, tapi kosong dari petunjuk. Dan sejahat-jahatnya makhluk di bawah kolong langit adalah ulama-ulamanya sendiri. Siapa mereka yang disebut ulama itu? Yang ulama yang sejelek-jeleknya makhluk di bawah kolong langit adalah mereka yang membuat fitnah akan agama. Dan fitnah itu akan kembali kepada mereka. Zaman ini persis ya, agama saat ini telah kehilangan sambungan sistem wasilah. Yang dulunya adalah agama samawi turun dari langit, ada sambungan lewat sistem wasilahnya. Sekarang bukan lagi agama samawi, tapi berubah menjadi agama ardi. Thinking, cerita, debat, diskusi, tanya jawab, mudzakarah, tabayun, ilmu, bacaan, Google. Yang ini sifatnya pengetahuan, bukan hakul yakin. Padahal semua orang tahu ya, bahwasanya jenis ilmu yang diterima Allah hanyalah ilmu yang hakul yakin. Bukan ilmu cerita, yakin, atau melihat, atau katanya ya, ainul yakin. Harus kau alami, kau buktikan. Berarti agama yang hakul yakin adalah ilmu yang dari praktek. Betul enggak? Betul. Kalau ilmu cerita, wah itu namanya pengetahuan. Makan. Prakteknya apa? Ya makan biasa. Bukan kemudian makan kau ceritakan tapi kau enggak makan. Minum. Ya biasa, seperti ini minum. Ya, seperti ini minum. Kalau orang cerita minum, itu bukan minum namanya. Tapi mengucapkan minum. Atau paham. Atau tahu, atau pengetahuan ya. Bedakan antara pengetahuan dan praktek.
Nah, karena kita di dunia, maka dasarnya adalah kenyataan. Kecuali kita di alam mimpi, atau kita di alam khayal, atau kita di alam angan-angan, baru ngayalo sakarepmu, ya. Tapi itu kan untuk konsumsi kau sendiri, ya kan? Nah, kita ketemu di dunia dengan rumus kenyataan. Maka yang nyata wajib konkret, yang konkret hukumnya pasti ilmiah. Nah, sekarang miris ya, makanya judul yang saya angkat kali ini adalah menyikapi bocil-bocil goblok yang tidak paham akan praktek syahadat. Bunyinya gimana bunyinya? Aku bersaksi, betul nggak? Maka prakteknya gimana prakteknya? Ya menyaksikan. Dan hukumnya ada yang kau lihat dan kau tahu cara melihat, betul kan? Dan saksi melebihi lihat. Saksi itu adalah melihat tapi dengan kronologi, betul nggak? Nggak semua yang melihat dijadikan saksi oleh polisi, betul nggak? Waktu di TKP. Siapa mereka yang diambil polisi sebagai saksi? Yang sekira-kiranya paham akan kronologisnya, makanya dia bisa menceritakan sebab ya sebagai analisa polisi dan pengadilan, betul ya? Contohnya ya, ada kebakaran di Pasar Terong. Ya. Ada banyak orang belanja ke Pasar Terong, belum tentu melihat, betul ya? Betul enggak? Pasar Terong kebakaran, tapi kan belum tentu semua lihat. Walaupun di Pasar Terong, betul enggak? Itu di ujung sana loh, saya enggak tahu, soalnya saya di ujung sana, betul enggak? Itu peluang satu. Yang kedua, ya, kebakarannya ada ya, tapi nggak melihat ya tadi ya, betul ya. Yang kedua adalah melihat, tapi sebabnya nggak tahu, asalnya nggak tahu, tapi nonton, betul nggak? Dan yang ketiga adalah melihat, nonton, dan tahu. Mana kira-kira yang diambil sebagai saksi? Yang terakhir yang melihat dan tahu sebab-sebab kronologisnya, betul nggak? Berarti saksi ini lebih tinggi mana? Saksi sama yang melihat? Lebih tinggi saksi. Saksi pasti melihat. Yang melihat belum tentu jadi saksi, betul nggak? Betul nggak ini? Nah, harusnya berarti bersaksi melebihi melihat, betul nggak? Sekarang bunyinya saja bersaksi. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan. Ya, tidak ada yang aku pertuhankan, aku sembah kecuali Allah loh. Pembandingnya harus tahu nggak? Harus tahu. Kalau tidak ada Tuhan ya, oke, hampir semua orang tahu ya. Tetapi kalau Allah nggak tahu, ujungnya juga tidak ada Allah, betul nggak? Tidak ada seorang wanita pun di dunia ini yang jadi istriku kecuali bunda, betul nggak? Betul nggak? Nah, pembandingnya harus aku kenal nggak? Pembandingnya apakah harus aku kenal? Ya harus. Sebagai pembanding, betul nggak? Masa tidak ada seorang wanita pun di dunia ini yang aku nikahi kecuali siapa ya? Siapa kira-kira? Betul nggak? Pembandingnya harus kenal nggak? Harus. Itu dia. Nah, kenal minimal kau bisa nunjukkan ya. Kalau ada orang nanya, mana istri Mr. TM? Itu loh. Ya kan? Atau ketika istri saya nggak ada, saya tunjukkan fotonya. Ini loh istri saya, betul nggak? Minimal bisa menunjukkan, betul nggak? Nah, ketika syahadat berarti dia ini melihat, tahu kronologisnya, dan bisa nunjukkan mana Allah yang kau saksikan, betul nggak? Kau cerita bel misalkan, bel itu terbuat dari stainless, bla 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 bla, bunyinya teng tong tong teng. Nah, kalau cerita gitu kan, kalau kau kenal,
Nah, saya ditanya, mana Pak yang disebut bel? Ini. Enak toh? Betul nggak? Lah orang Citabel, saya ditanya, mana Pak yang disebut bel? Kok nanya gitu sih? Aku nggak tahu. Berarti kenal nggak dia? Enggak. Saya bilang kenal Pak Kora. Maka ada orang nanya, Pak, Mister, kenal sama Pak Kora? Kenal. Yang mana sih orangnya Pak? Itu loh. Yang pakai baju hem itu. Gampang ya? Jadi kenal itu wajib bisa menunjukkan, betul nggak? Kenal kentut, bisa kan tunjukkan? Tidak. Bisa. Dari apanya? Dari bau dan bunyinya. Betul nggak? Ya, bukan harus menunjukkan dengan panca indera mata, betul nggak? Betul nggak? Nah, mendengar dengan telinga, betul nggak? Kalau mencium dengan hidung, betul nggak? Lah kalau melihat dengan mata. Bersaksi dengan mata. Jangan saya bersaksi dengan telinga, betul nggak? Bersaksi dengan mulut, jangan. Bersaksi dengan hidung, jangan ya. Nah, saya tanya, bersaksi akan Allah itu dengan mata apa dengan panca indera yang lain? Dengan mata. Nah, bunyinya bersaksi ya, betul ya? Aneh enggak? Kalimat itu kata kerja. Kalimat itu adalah kalimat praktek, betul enggak? Kalau kau praktek minum, prakteknya adalah ya beneran minum. Tapi kalau kau cerita, minum sebagai cerita, cukup kau ceritakan. Tadi aku minum. Perlu nggak praktek? Nggak perlu wong tadi, betul nggak? Itu namanya past tense. Ayo, 1, 2, 3. Past tense. Kalau present tense berarti harus minum, betul nggak? Betul nggak ini? Betul. Atau dalam bahasa Maduranya, fi'il mudhoreh. Ya tak? Nah sekarang, bersaksi, kalimat past tense apa present tense? Present tense. Ayo, present tense. Nah, harusnya ada yang kau saksikan, kau menyaksikan, dan tahu cara menyaksikannya, betul nggak? Betul? Nah, ketika kau menyaksikan, ya, dan tahu kronologis akan yang kau saksikan, kalau ada orang nanya, apa yang kau saksikan? Bisa kasih tunjuk? Ya bisa kalau beneran menyaksikan, betul nggak? Kecuali kau menghayal, sudah nggak ada rumusnya. Kalau aku berkeyakinan, aku berpendapat, aku apa ya kira-kira? Angan-angan, wah itu sudah bukan agama itu ya. Itu agama khayalan, agama fiktif, agama yang tidak bisa dipraktekkan. Lah buat apa? Betul enggak? Kitab suci itu dipraktekkan apa mengerti dok? Dipraktekkan. Syahadat bersaksi itu dipraktekkan apa dimengerti? Nah ini ya. Bocil, goblok dimanapun berada. Syahadat bersaksi apa mengucapkan? Saksi. Bunyinya bersaksi. Kenapa kok hanya sempat mengucapkan? Saya tanya, beda nggak mengucapkan dengan bersaksi? Beda. Nah, kalau kau gentle ya sebagai bocil yang update ya, yang kekinian, kau ganti dong bunyi syahadat, betul nggak? Bang, karena saya yakini, kami yakini, kita yakini, nggak ada wujud Allah yang bisa disaksikan, nggak ada Nabi Muhammad Rasulullah yang bisa disaksikan. Terus kayaknya mau kita ganti saja syahadat itu. Biar lebih cocok. Aku yakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku yakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Clear gak? Clear. Omonganmu sama keyakinanmu cocok gak? Cocok. Terus ditanya, mana kau saksikan? Enggak. Saya cuman meyakini. Clear gak? Clear. Atau saya percayai.
Clear nggak? Yang nggak clear itu ketika bunyinya bersaksi, tapi kau cuma yakin. Kau di dunia apa di alam khayalan? Dunia. Masa omonganmu sama kata-kata nggak cocok? Betul nggak? Ternyata ya, banyak ulama, kiai, ustadz, Gus Buya Habib, goblok kabeh. Coba belajar syahadat gendeng. Rasakan ya, aura gendengnya akan meresap pada otak pikiranmu. Coba ya, bareng-bareng. Tangan di atas. Gaya. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Omongan ini genah. Sekarang kita bahasakan ya, bahasa Indonesia. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang aku saksikan. Ya keras, biar terasa gendengnya. Tidak ada Allah yang aku saksikan. Kecuali hanya sambil mulutnya ditapuk ya, nyocot mengucapkan. Pukul mulutnya. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada yang beneran kusaksikan. Tidak ada Nabi Muhammad, utusan Allah yang aku saksikan, kecuali hanya ayo mulutnya bacot mengucapkan. Ya bukan lo kamu jujur omonganmu praktekmu lo cocok apa enggak ya gak lo? Berapa ratus juta, beratus-ratus juta penduduk Indonesia, ya gak lo? Kebanyakan mereka cuman pendusta, ya gak lo? Ya gak? Ya bukan lo? Bersaksi kok, praktek kok mengucapkan. Baru karo bernyanyi, praktek kok ngelamun. Ya bukan lo? Ya bukan? Nyanyi berarti ada yang dinyanyikan, ya gak? Ditanya, lagu apa? Bisa jawab? Yo iso nek beneran bernyanyi itu gak? Aku nyanyi lagu Peter Pan. Enak toh? Berjoget, ditanya, joget apa? Bisa jawab? Bisa. Poco, betul gak? Bersaksi katanya, apa yang kau saksikan? Kalau kau benar bersaksi, bisa kau terangkan apa yang kau saksikan? Ya bisa. Betul gak? Betul. Hampir semua bocil, goblok itu ngaku bersaksi. Nah saya tanya, apa yang kau saksikan? Loh kok marah? Betul gak? Aku bersaksi, bla 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 bla. Nah saya tanya, apa Pak yang kau saksikan? Kok marah? Ya bukan loh. Kau kan yang ngomong sendiri, kecuali kau nggak ngomong diem aja, aku nggak tahu, betul nggak? Nah kau ngomong misalnya, aku bernyanyi lagu Peter Pan, la 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 la. Nah aku tanya, lagu siapa itu? Peter Pan, enak tak? Enak. Kecuali kau diem saja, aku nggak nanya. Kau ngomongnya bersaksi. Nah saya tanya, apa yang kau saksikan? Kok emosi? Betul nggak? Itu ya di channelnya Dodi siapa itu? Chef Riyadi ya, pakai otak, jangan pakai dengkul, paham ya? Bedakan otak sama dengkul, paham nggak bedanya? Otak di kepala, dengkul di kaki, paham nggak? Kau tahu beda bersaksi sama mengucapkan? Paham? Paham lah. Nah kalau kau bersaksi, omongan bersaksi, nah saya tanya, apa yang kau saksikan? Allah, jelas ya? Dan Rasulnya, jelas ya? Loh. Kalau beneran bersaksi. Tapi kalau kau cuma yakin, wah, blunder sudah, betul gak? Nanti
marah sama awak kalau nanya ya. Kok gitu kamu? Kenapa mesti tanya apa yang aku saksikan? Loh, kan kamu ngomong sendiri. Betul ya? Nah, demikian juga ingat Allah dalam sholat. Kau sholat? Iya sholat. Nyembah siapa? Allah. Ingat siapa dalam sholat? Allah. Nah saya tanya, apanya Allah yang kau ingat? Kok emosi? Kan omonganmu sendiri. Ingat Allah dalam sholat. Nah saya tanya, apanya Allah yang kau ingat? Kok emosi? Loh, ternyata ya, agamamu yang seperti itu, ternyata cuman dogma. Kau tidak bisa jujur, kau tidak ilmiah, dan kau tidak berdasarkan kenyataan konkret ilmiah ilmu dunia. Islam ilmiah enggak? Ilmiah, ilmiah wa amaliyun. Kalau Islam enggak ilmiah, ganti dong Islam khayalun dan angen-angen nun. Wes, khayalan bebas, fiktif, fiksi. Kan enggak seperti itu. Kitab, panduan Rasul semua dipraktekkan apa dimengerti? Dipraktekkan. Makanya syariat itu kau tahu, kau mengerti. Habis itu kau praktekkan. Pak Akbar, paham ya bedanya bersaksi sama mengucapkan? Paham? Ya paham lah. Pak Albar tahu? Bu Wati tahu? Ya, tahu lah. Anak kecil kelas 1 SD pun tahu, betul ya? Tahu? Ya tahu lah. Kalau bersaksi ditanya, bisa jawab gak itu? Apa yang kau saksikan? Bisa. Ya bisa, anak kecil pun bisa. Nah kalau mengingat, ditanya ingat apa dalam sholatmu? Allah. Nah jawabanmu luar biasa. Jos. Nah sekarang tanya, apanya Allah yang kau ingat? Kok emosi? Jika Allah wujud, maka Allah bisa kau saksikan. Betul gak? Yang kau saksikan apanya? Wujudnya. Betul gak? Kau saksikan wujudnya apa Allahnya? Wujudnya. Tepuk tangan. Maka betul nggak? Ini wajah tuh, wajhiyah. Surat Al-An'am 79. Kau saksikan Allahnya apa wajahnya? Wajah. Allah yang berwajah itu Allah di dunia apa di akhirat? Di dunia. Nah gampang kan? Maka pertanyaannya, yang mana Allah di dunia yang ada wajah wujudnya? Ah, kalau di sini udah tahu semua, brengsek semua ini. Betul gak? Betul. Yang saya khawatirkan ini kan demam mabok ini ya. Kalau mabok ciu, masih mending. Mabok ganja masih mending. Mabok minuman khamr ya. Entah tapi mereng kayak entah apa, masih mending. Ya gak? Betul. Kalau mabok tinggal siram air, betul gak? Betul. Tapi kalau sudah mabok dogma agama, waduh. Tetap ngotot, merasa benar. Ditanya prakteknya nggak tahu, tetap ngotot. Inilah kenyataan agama Islam sekarang. Jauh di bawah standar ya. Kalau bagi saya nggak masuk. Omonganmu sama prakteknya nggak masuk. Agama cuman cerita ya. Nah kalau kau telah ketemu ya, telah kau saksikan, apa yang kau saksikan? Wujudnya. Maka bisa kau ingat. Apa yang kau ingat? Wujudnya. Lah kenapa? Sudah kau saksikan, betul gak? Betul. Yang kau saksikan wujudnya apa Allahnya? Wujudnya. Loh. Cocok Al-An'am 79. Lah mosok bersaksi kok cuma yakin. Inilah akan merembet kemana-mana ya. Kesalahan berikutnya ya. Selain tadi kesalahan pertama adalah syahadat cuman bacot jahiliyah. Bocil, goblok semua itu. Ulamanya goblok, kiainya goblok, ustadznya goblok, buya bimnya goblok ya. Kalau tidak tahu cara praktek. Kan jelas itu. Kalau kau cocokkan, ganti syahadatmu. Ganti menjadi yakin kek atau mengucapkan kek, betul kan? Jadi gak usah bersaksi. Ditengok orang nanti malu, ya kan? Kalau orang nasihat tanya, syahadat Islam apa yang dilihat ya? Ngomongnya bersaksi. Coba saya tanya sih, apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Enggak tahu, aku cuma mengucapkan.
Loh, nalarmu tuh coba. Kalau kau punya otak di sini, tapi kalau otakmu sudah pasang di sini, wah nggak usah ikut-ikut aku. Ya, paham ya? Tahu nggak bedanya ya? Kan belajar ilmu nahwu, sorof kan tahu bedanya kalimat past tense sama present tense, betul nggak? Itu kesalahan yang pertama. Kedua, tidak ada yang menerangkan wujudnya Allah di dunia, betul nggak? Sifat 20 ada nggak wujudnya? Ada. Maka wujud itu bisa kau lihat nggak wujud itu? Bisa dong. Kan gamblang wujud. Wujudnya air ini apa? Botol, karena taruh botol. Betul nggak? Yang aku lihat apa? Botol, makanya disebut sebotol air. Tapi air di mana? Di balik botol. Betul ya? Nah sekarang, kalau sudah ketemu kau saksikan, bisa kau ingat? Bisa. Nah, apanya yang kau ingat? Loh enak toh. Kenapa kok orang emosi ketika orang saya tanya, kau ingat apa dalam sholat Allah? Nah sekarang saya tanya, apanya Allah kau ingat? Kok emosi? Ayo saya tanya, kalau kau sudah pernah mendengar kentut, kemudian bisa kau ingat? Bisa. Bisa. Yang kau ingat apanya? Suaranya. Bunyinya, betul nggak? Betul nggak? Betul. Enak toh? Karena kau sudah mendengar. Betul nggak? Kalau kau sudah pernah mencium bau aroma parfum nyong-nyong misalkan, bisa kau ingat? Bisa. Yang kau ingat apanya? Baunya. Baunya loh. Maka bisa kau detailkan apa yang kau ingat itu. Bisa. Bau kau enak pak. Nyengir loh. Nek aku. Minyak nyong-nyong gitu. Ya kan loh? Iya. Karena kau telah berinteraksi dengan panca inderamu baru bisa kau ingat. Lah kalau kau nggak pernah berinteraksi dengan panca inderamu, bisa kau ingat? Tidak bisa. Preketek loh ya. Karena kau di dunia, kau bukan di alam khayalan saat ini. Makanya kalau kau masih berkhayal, jangan protes sama Mr. TM. Makanya kita bilang bocil-bocil, goblok-goblok. Orang nggak tahu praktek syahadat itu bersaksi cuma mengucapkan doang. Oh, goblok itu. Nah, syahadat nggak bisa kira-kira bisa sholat? Nggak mungkin karena apa yang kau ingat. Padahal sholat itu aqimis sholat dzikri. Kalau asal sholat begini ya gampang. Asal selesai syariatnya takbir sampai salam gampang itu. Cuman gampang masuk neraka, betul ya? Kalau kau nggak nyambung, kalau kau lalai dalam sholatmu, lupa apa marah Tuhan sama kita? Neraka well. Karena apa? Kau nggak pernah bisa ingat. Apa yang kau ingat harusnya? Wujudnya, wajahnya. Maka harus kau saksikan? Ya harus. Saya tanya, agama itu kenyataan apa khayalan? Saya heran aku. Maka kenyataan itu ilmiah enggak? Ilmiah. Terukur? Terdefinisi? Tergambar? Kecuali agama Islam kau anggap dongeng. Seperti dongeng Ibn Upin. Maka orang bisa cerita tentang Ibn Upin. Pernah enggak kau cari tahu mana bapak emaknya Ibn Upin? Enggak usah dicari karena itu cuma khayalan, betul enggak? Itu imajinasi, betul enggak? Enggak usah kau cari. Lah sekarang agama kok cuma sebatas imajiner. Enggak ada yang nyari wujudnya, betul enggak? Itu Pak, itu fiksi loh, alah. Itu bersaksi, itu hasilnya cuma mengucapkan Pak, enggak usah bersaksi. Loh ini agama fiktif ini. Betul enggak? Betul. Nah kemudian mengingat, mengingat fiktif lagi, betul enggak? Mengingat kata aktif, kata kerja, ataukah past tense? Kata kerja. Nah kalau kau ditanya, apa yang kau ingat? Harusnya ada jawaban enggak? Harus dong. Kalau syahadatnya sudah enggak paten, sholatnya paten enggak? Tidak. Enggak paten. Apalagi ke atasnya inilah ya. Hampir seluruh ulama, kiai, ustadz, Gus Buya Habib, bohong.
Mereka nggak ngerti agama sama sekali. Boro-boro mau makrifat, hakikat saja nggak ngerti. Boro-boro mau hakikat, tarekat saja nggak kenal sama tarekat yang waris. Inilah kelemahannya, makanya saya tahu betul kelemahannya. Saya geber 3 tahun lebih pun nggak mungkin nongol. Karena saya ilmiah. Kita di dunia, bukan di alam khayalan, bukan di negeri dongeng. Praktekmu sama perbuatanmu itu loh, kan di dunia, betul gak? Betul gak? Betul. Makanya omonganmu sama praktekmu harus sinkron, betul gak? Betul. Bersaksi kok menghayal, mengingat kok gak tahu membayang-bayangkan. Ya. Jika kau membayang-bayangkan Allah, Allah itu laisa kamislihi sayun. Udah gak mungkin sudah. Bohong semua ya. Goreng terus. Inilah termasuk rusaknya karena campur tangan MUI. Karena agama menjadi kerdil. Agama yang harusnya makrifat menjadi agama sebatas syariat saja. Nah, kalau syariat pengetahuan kau tahu, kau paham, kau ngerti, kau berpengetahuan, tapi nggak tahu cara praktek, maka cuman interpretasi. Kau yakini tapi nggak tahu cara praktek, itu namanya dogma. Seberapa parah ini tentang syahadat saja dogmanya luar biasa. Sholat pun dogma, betul nggak? Begitu taklim ma'rifat aja berpikir logis, gimana prakteknya? Buyar itu. Tapi sambil marah-marah. Ya. Di YouTube banyak orang marah-marah ya. Tapi tenang saja, ini ilmiah. Kalau ada nangkep saya, ditanya dulu. Salahku apa tentang menjelaskan syahadat? Kalau mereka ngerti, keluarlah. Terangkan dulu syahadatnya, jangan dulu marah. Kok mau tangkap-tangkap ke saya dulu? Betul nggak? Apa yang kau bikin marah? Omonganku. Omonganku tentang apa? Syahadat. Nah, terangkan dulu mana syahadat yang benar. Betul nggak? Baru kau tangkap aku. Sebelum kau menyalahkan, maka kau harus tahu ilmu yang benar nggak? Harus. Kalau kau tahu cara praktek syahadat yang benar, baru kau salahkan awak. Betul nggak? Lah kalau kau nggak tahu cara prakteknya syahadat, emosi kepanasan sama omongannya Mr. TM yang brilian dan tidak sombong ini. Kemudian kau nangkap-nangkap aku. Salah alamat, bro. Betul gak? Betul. Kami jamin kita tetap goreng. Ayo bahasa Inggris. Goreng. Ya. Go itu segera ya. Reng itu adalah gorengan. Berarti segera kita makan gorengan. Bahasa Inggrisnya luar biasa. Karena lulusan ini Inggris ya teh. Saya tahu betul Inggrisnya. Kenapa? Saya punya kuncinya ya. Gampang itu namanya kunci Inggris. Maka aku bisa ngomong bahasa Inggris. Apa aja tinggal dikasih S jadi bahasa Inggris. Bell jadi bells. Pulpen jadi pulpens. Gitu enggak? Gitu enggak? Handphone jadi handphones. Gitu gampang kan? Ya. Jadi pakai akalmu ya, kecuali kau nggak pakai akal nalar, kecuali kau di alam mimpi. Cek dengan ilmu nahwu. Itu adalah fi'il mudhari'. Ketika saya tanya, apa yang kau saksikan? Bingung, betul gak? Kita tahu gak wujudnya Allah di dunia? Tahu. Bisa kau lihat? Bisa. Bisa kau tunjukkan kepada orang? Bisa. Bisa. Wujud di dunia. Betul? Betul. Enak tak? Kalau saya salah, sudah pasti 3 tahun ditangkap polisi. Polisi berdasarkan barang bukti, kenyataan apa khayalan? Kenyataan. Nah, polisi pasti menganalisa omonganku. Omonganku ini logis masuk akal apa khayalan? Masuk akal. Masuk akal. Lah, mereka ya, satu pun aja loh. Kalau kau tahu cara praktek syahadat, nongol dong satu, jangan marah dulu, betul gak? Aduh. Ya,
Sebelum kau marah, kau tunjukkan dulu cara praktek syahadat. Cara mengingat Allah. Apanya Allah yang kau ingat jika dia laisa kamitslihi syai'un? Budek enggak pada waktunya. Oke? Karena telah lewat 35 menit ya. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Ura! Ura! Salam kebangkitan agama Islam mulia raya. Ura! Ura! Salam bangkitnya agama rahmatan lil alamin. Ura! Salam persaudaraan untuk seluruh umat beragama. Amin. Ura! Saya ura dulu baru ngikut. Ah, tolol kau itu ya. Ngapain ikut-ikut bareng-bareng ya? Tak layak lah kau di sama awak ya. Awak pintar kali kau. Wah, bodoh-bodoh kali. Sontolo ya. Tolol itu kan. Oke, demikian ya. Ngeri-ngeri sedap ya. Ya, saya undang nama-nama besar ya. Nah, kan? Saya undang siapapun yang marah emosi sama saya, kalau saya dianggap aliran sesat, menyalahkan penjelasan saya tentang syahadat, keluarlah dari kandangmu, jangan cuma cuap-cuap marah. Terangkan bagaimana praktek syahadat bersaksi, betul nggak? Betul. Syahadat bersaksi apa mengucapkan? Bersaksi. Bersaksi apa yakin? Yakin. Bersaksi apa percaya? Bersaksi. Sampai sekarang tidak pernah berubah. Betul? Betul. Nah itu dia ya. Mudah-mudahan ya para pelaku umat beragama Islam sadar dari gobloknya selama ini. Amin. Amin. Mudah-mudahan terbuka hidayahnya dan terbuka pagar dan jendelanya sehingga dimasuki angin. Amin. Amin. Mudah-mudahan piringnya bisa bersih dicuci setelah makan. Amin. Amin. Mudah-mudahan sepatunya enggak bau. Amin. Amin. Mudah-mudahan jemurannya cepat kering walaupun kena hujan. Amin. Amin. Mudah-mudahan mesin cucinya lancar jaya enggak rusak karena ini musim hujan. Amin. Amin. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak-anak sehat. Amin. Amin. Mudah-mudahan penjual sayur, coto, palu basah, kondro, semua diberi kesehatan. Amin. Amin. Mudah-mudahan Makassar jaya. Amin. Amin. Mudah-mudahan bangsa Indonesia tersadar semua bahwa selama ini terdogma dengan agama yang salah. Amin. Amin. Mudah-mudahan agama kembali moncer ya. Dengan sangat tinggi, ya'lu wa la yula alai, sangat ilmiah dan amalia dan rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.